Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amalia Katerina Agustin. Saya Prodi Ilmu Pemerintahan semester 1 Universitas Matlaul Anwar. Dengan MK Dasar-dasar Ilmu Politik bersama dosen pengampu Bapak Seth Aryan, SIP, MSI. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama tim saya yaitu Maulia Aprianti dan Suji Fujianti. Berikut pemaparan dari Maulia Aprianti. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang konsep ideologi. Ideologi adalah bentuk pikiran dan tindakan. Ideologi adalah gagasan yang berisi ide, budaya, dan pola hidup tertentu. Ideologi penting untuk dipelajari bagi orang yang mendalami bidang politik. Ideologi menjadi lensa yang digunakan untuk memandang dunia. Ideologi berasal dari bahasa Perancis ideologi yang merupakan gabungan dari bahasa Yunani idea yang berarti gagasan, pola, dan logia yang berarti studi tentang atau ilmu yang mempelajari. Istilah ini diciptakan oleh Anthony Destot de Tracy, seorang aristokrat dan filsuf pencerahan Prancis. Berikut merupakan fungsi ideologi. Fungsi ideologi ada dua. Pertama, peran ideologi umum. Di zaman sekarang, ideologi liberalisme dan komunisme telah menjadi dua ideologi umum utama yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku negara dalam hubungan internasional. Dengan demikian, ideologi-ideologi umum merupakan faktor-faktor hubungan internasional di zaman kita, tetapi bukan merupakan penentu perilaku negara di lingkungan internasional. Ini mempengaruhi jalannya hubungan antar bangsa hanya dalam cara yang tertentu. Konsep dasar anarkisme. Anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi, beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. Anarkisme berpegang pada konsep bahwa negara menjadi tidak penting, tidak diinginkan, dan tidak perlu atau berbahaya. Sementara, antistatisme adalah pusat dari pemikiran ini. Anarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara saja. Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, anarki berarti koordinasi dan pengelolaan tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik, dan administratif, baik pada ranah publik maupun privat. Anarkisme terlibat dalam banyak pergerakan sosial dan politik, seperti gerakan buruh, gerakan feminis, gerakan anti perang, dan gerakan hak sipil. Beberapa tokoh terkenal yang menganut anarkisme antara lain Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, dan Emma Goldman. Anarkisme memiliki ciri-ciri seperti menentang keberadaan pemerintahan atau negara, menolak adanya narasi hierarki, menekankan pada kebebasan individu, dan menolak kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik. Tujuan anarkisme memiliki tujuan menciptakan tindakan anarki, ketiadaan tuan, tanpa raja yang berkuasa. Dalam kata lain, anarkisme merupakan teori politik yang bertujuan untuk menciptakan kebebasan individu berkumpul bersama dalam suatu masyarakat secara sederajat. Bagaimana relasi agama dalam ideologi anarkisme? Kebebasan beragama di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk agamanya, beribadah sesuai menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk bebas mendapatkan pendidikan, hak bebas untuk berekspresi, hak untuk bebas dalam memilih pekerjaan, pendidikan, dan lebih banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Kesimpulannya adalah anarkisme memiliki tujuan untuk menciptakan tindakan ketiadaan tuan tanpa raja,
ataupun yang berkuasa. Dalam kata lain, anarkisme merupakan teori politik yang bertujuan untuk menciptakan kebebasan individu berkumpul bersama dalam suatu masyarakat ataupun sederajat. Negara Indonesia berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sekian dari kelompok saya.